Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara bersyukur ketika hari ini saudara berjalan di jalan yang baik, di jalan yang tidak ada kesulitan? Saudara-saudara, itu adalah berkat Tuhan. Namun jikalau saudara melalui jalan yang sulit, Tuhan juga menuntun hidup saudara. Oleh karena itu sebagai orang percaya, dalam segala situasi kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu memandang kepada Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kita pasti pernah mendengar kata seperti ini, yaitu jalan pintas. Kapankah seseorang menggunakan jalan pintas? Ketika orang itu tidak sabar untuk mencapai tujuan, maka dia mencoba pakai jalan pintas. Tapi juga bisa juga seorang memakai jalan pintas karena jalan yang dia lalui terlalu sulit. Maka dia mencoba dengan jalan pintas. Saudara, apakah saudara pernah memakai jalan pintas? Saudara, jalan pintas seringkali kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Namun kita bisa lakukan juga kepada Tuhan. Daripada kita mengikuti jalan Tuhan, kita lebih senang memakai jalan pintas. Karena kita pikir jalan Tuhan tidak mencapai apa yang kita mau. Maka kita coba dengan jalan kita sendiri yang kita sebut dengan jalan pintas. Saudara, mari kita baca firman Tuhan hari ini dari Kejadian pasal yang ke-16. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirlah hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepada kepangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang lain akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku." Sebab itu, sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abram menamakan anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah bagi seorang Sarai tidak punya keturunan. Cukup lama
Abram dan Sarai menantikan keturunan, namun Tuhan belum memberikannya. Dan Sarai mengambil jalan pintas dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan keturunan kepadanya. Maka Sarai mengambil jalannya sendiri, yaitu memberikan hambanya Hagar kepada Abram supaya melalui Hagar dilahirkan bagi Sarai seorang anak. Saudara, ini adalah kebiasaan orang pada zaman dahulu. Budaya pada zaman dahulu, ketika seorang ibu tidak mempunyai anak, maka dia menyuruh budaknya bagi suaminya supaya melahirkan anak baginya. Nah, Sarai melakukan hal ini. Meskipun ini kebiasaan pada zaman dahulu, bukan berarti itu adalah jalan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Abram dan Sarai. Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari kisah ini. Yang pertama-tama, saudara, jalan Tuhan bukan jalanmu. Saudara, di dalam pasal 16 ayat 1-3 dikatakan, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Saudara, apakah yang kita pikirkan dengan kalimat-kalimat Sarai? Ketika Sarai berkata, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ketika kita mengetahui seluruh kisah kehidupan Abram, ternyata perkataan Sarai tidak benar. Sarai diliputi oleh kekhawatiran. Sarai diliputi oleh hikmatnya sendiri. Sarai sangat dipengaruhi oleh budaya pada zaman itu, bagaimana bisa mendapatkan seorang anak. Bukan berarti Tuhan tidak memberikannya. Namun Sarai tidak sabar, tidak bersandar kepada Tuhan. Namun dia memakai jalan pintas, jalan yang biasa dipakai oleh budaya pada zaman itu. Saudara, hari ini kita sebagai orang percaya, kita tidak luput daripada pengaruh budaya lingkungan kita. Kebiasaan-kebiasaan di dunia ini, mayoritas melakukan seperti ini. Dan ketika kita mendapatkan janji Tuhan, ketika kita minta kepada Tuhan dan Tuhan belum mengabulkannya, maka kita yang tidak sabar ini, kita memakai seluruh kebiasaan-kebiasaan budaya di zaman ini untuk menggenapi apa yang kita inginkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jalan Tuhan bukanlah jalan. Jalan Tuhan itu jauh lebih tinggi, bagaikan langit dan bumi. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar sabar menantikan waktu Tuhan. Kita tidak boleh cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak memberikannya kepadaku. Kalau Tuhan pernah berjanji, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Mari pilih jalan Tuhan. Jangan pilih jalan pintas. Yang kedua, saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita hari ini bahwa ada ekses dari langkah yang salah. Saudara, pasal 16 ayat 4-6 mengatakan begini, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya.
Saudara, langkah yang diambil oleh Sarai dan Abram, sebuah langkah yang keliru. Terhadap sebuah langkah yang keliru, langkah yang salah, akan menimbulkan ekses. Yang pasti ekses itu sesuatu yang negatif. Kalau saudara membaca kisah ini, ekses pertama adalah hamba daripada Sarai tidak menghargai Sarai sebagai nyonyanya. Ekses yang kedua adalah terjadi pertengkaran antara Sarai dan Abram, di mana Sarai menyalahkan Abram. Namun saudara-saudara, ekses yang berikutnya adalah bahwa keturunan daripada Hagar akan banyak menimbulkan permasalahan karena dia selalu bertikai dengan sekitarnya. Sampai hari ini, pertikaian itu terjadi sebagaimana yang Tuhan katakan. Saudara, oleh karena itu mari kita waspada dengan keputusan kita. Berhati-hati dengan kesimpulan kita, karena kesimpulan kita menimbulkan tindakan kita. Mari kita minta pertolongan dari hikmat Tuhan ketika kita mau menyimpulkan sesuatu. Minta pertolongan hikmat Tuhan ketika kita mau melakukan sesuatu. Supaya kita tidak keliru di dalam menyimpulkan sesuatu. Dan tidak salah dalam langkah kita. Karena setiap langkah yang salah, ada ekses yang ditimbulkan. Bukan hanya pada zaman kita. Mungkin pada zaman anak-anak kita dan keturunan kita. Berbahagialah orang yang selalu minta hikmat Tuhan. Berhati-hati di dalam langkah-langkahnya. Sehingga setiap langkah hidup dia, ada pimpinan Tuhan. Ada berkat Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita. Tuhan memberkati orang yang taat kepada Tuhan. Saudara, hal ini terdapat di dalam ayat yang ke-9 dan 10. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepada Hagar, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Atau terjemahan lain dikatakan, biarlah engkau tunduk kepada kekuasaan nyonyamu. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Ismail diizinkan oleh Tuhan meskipun bukan kehendak Tuhan. Namun Tuhan tidak membenci Hagar, budak daripada Sarai. Tuhan minta kepada Hagar supaya Hagar kembali kepada nyonyanya dan tetap melayani nyonyanya sebagai budak. Karena Abram dan Sarai adalah orang yang diberkati Tuhan dan menjadi bangsa yang besar. Dan Hagar melakukan itu. Maka Tuhan berjanji, keturunan Hagar akan menjadi bangsa yang besar juga. Saudara, perhatikan baik-baik. Tuhan bukan hanya memberkati Abram dan Sarai, tetapi Tuhan juga memberkati Hagar yang adalah budak daripada Sarai. Ketika seorang taat kepada Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan kepadanya. Ketika orang tidak taat kepada Tuhan, dia akan mengalami konsekuensi daripada ketidaktaatannya. Bahkan Tuhan tidak berkenan kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berkat itu berasal daripada Tuhan. Engkau tidak bisa mencari di tempat yang lain. Di tempat yang lain, engkau merasa itu berkat. Tapi itu bisa membahayakan hidupmu. Tetapi ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita, Tuhan tahu apa yang perlu bagi kita. Apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita bisa dibangun. Dan kita lebih menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita belajar taat kepada Tuhan. Karena Tuhan menyediakan berkat bagi setiap orang yang mau taat kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk apa yang kami baca dari firman Tuhan yang mengajar kami supaya kami tidak memakai jalan pintas untuk menggenapi impian kami.
tetapi kami berpegang kepada janji Tuhan, dan kami selalu hidup di bawah pimpinan Tuhan supaya kami tidak melakukan langkah-langkah salah yang membawa ekses dalam hidup kami atau hidup keturunan kami atau bagi lingkungan kami. Tuhan, ajar kami taat kepada Engkau, karena bagi orang yang taat, Tuhan memang menyediakan berkat, Tuhan akan menolong, Tuhan akan melindunginya. Tuhan berikan kami bijaksana seperti ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.